Halo Ibu dan Bapak Guru Hebat. Perkenalkan saya Okamila Rika, CGP Angkatan 11 Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Pada video ini akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Demonstrasi kontekstual ini dilakukan dengan menonton sebuah tayangan video kemudian menganalisisnya. Untuk mengetahui visi sekolah, prakarsa perubahan beserta tahapan bagja yang dilakukan, serta modal atau aset yang dimanfaatkan. Pertanyaan pertama adalah visi dari sekolah berdasarkan tayangan video. Dari tayangan video yang terlihat bahwa guru mencoba merancang lingkungan kelas yang nyaman dan menyenangkan bagi siswa. Guru meminta siswa melakukan pengamatan dan membuat kelas impian versinya masing-masing. Siswa diajak berkegiatan secara aktif dan mandiri serta menunjukkan kreativitas. Oleh karena itu, kemungkinan visi sekolahnya adalah mewujudkan siswa mandiri, kreatif, dan kolaboratif dalam lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Pertanyaan yang kedua adalah prakarsa perubahan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video. Prakarsa perubahannya adalah mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Pertanyaan yang ketiga adalah pertanyaan utama dari kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam tayangan video tersebut adalah bagaimana cara untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar? Pertanyaan yang keempat adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh guru sesuai dengan tayangan video. Menggambarkan tahapan bagja. Yang pertama, bagian buat pertanyaan. Dalam video terlihat guru berkolaborasi bersama rekan sejawat untuk merumuskan pertanyaan utama dari prakarsa perubahan yang akan dilakukan. Menentukan pertanyaan utama, yaitu bagaimana cara untuk mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Bagian berikutnya adalah ambil pelajaran. Ada beberapa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, guru mengajukan pertanyaan untuk menggali informasi dan pendapat murid tentang kegiatan belajar yang disukainya. Yang kedua, mengajak murid untuk mengamati kelas lain agar dapat menambah informasi tentang hal yang membuat semangat dalam belajar. Yang ketiga, siswa mencatat informasi hasil pengamatan dan juga melakukan wawancara dengan teman dari kelas lain. Yang keempat, siswa berdiskusi hasil pengamatannya di kelas lain dalam kelompok kecil didampingi oleh guru. Bagian berikutnya adalah gali mimpi. Adapun beberapa kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Yang pertama, guru mempersiapkan alat dan bahan, kertas gambar dan alat tulis untuk diskusi kelompok dan membagikannya kepada siswa. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk membayangkan situasi kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang ketiga, menuangkan imajinasi kelas yang nyaman dan menyenangkan dalam bentuk gambar. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk membuat gambar kelas yang nyaman versi mereka. Yang keempat, siswa mempresentasikan hasil diskusinya dan guru memberikan penilaian atau mencatat hal-hal yang dianggap penting. Bagian selanjutnya adalah jabarkan rencana. Adapun beberapa kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Yang pertama, mengajak murid untuk berkontribusi menentukan kebutuhan dalam mewujudkan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, membuat daftar apa saja yang dibutuhkan untuk menjadikan kelas mereka sebuah kelas impian. Yang ketiga, siswa secara bergilir mengemukakan pendapatnya dan guru mencatat di papan tulis. Yang keempat, guru bersama siswa menentukan kegiatan atau hal-hal apa yang bisa dilakukan oleh siswa untuk mewujudkan sebuah kelas impian. Bagian yang terakhir dari tahapan bagja adalah atur eksekusi. Adapun kegiatan atau tindakan yang dilakukan adalah yang pertama, siswa diberikan kesempatan untuk berkontribusi mewujudkan kelas impian bersama kelompoknya dengan pembagian tugas masing-masing. Yang kedua, menentukan waktu pelaksanaan sesuai dengan masukan dari siswa. Yang ketiga, membuat kesepakatan waktu pelaksanaan bersama. Yang keempat, membangun motivasi dan komitmen bersama. Pertanyaan yang kelima adalah apa peran pimpinan yang tergambar pada tayangan video? Pada video terlihat peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang menunjukkan nilai keberpihakan kepada murid untuk dapat memfasilitasi proses belajar yang nyaman sekaligus selaras dengan visi sekolah. Guru menunjukkan pendekatan berbasis aset, di mana memanfaatkan kekuatan yang dimiliki sekolah dari berbagai sumber daya yang ada untuk menjadikan kelas sesuai dengan impian murid-muridnya. Guru menunjukkan peran untuk mendorong kolaborasi dan kreativitas siswa
serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan. Guru bertindak sebagai penuntun dan memberikan arahan-arahan yang jelas agar siswa dapat mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Pertanyaan keenam adalah apa saja modal utama yang dimanfaatkan oleh pemimpin pembelajaran dalam tayangan video dan bagaimana pemanfaatannya. Pada tayangan video terlihat ada modal manusia, yaitu guru, sebagai pemimpin pembelajaran memetakan kebutuhan belajar siswa, merancang pembelajaran dan memfasilitasi proses belajar yang nyaman serta menyenangkan. Guru juga berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mencapai visi sekolah dan bersama-sama membuat prakarsa perubahan. Di modal manusia ada juga peserta didik. Peserta didik berperan aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan kompetensinya, pengetahuan sesuai dengan minat bakat yang dimiliki. Peserta didik memberikan kontribusi untuk menciptakan lingkungan belajar yang baik bersama teman dan guru. Modal berikutnya adalah modal sosial, di mana ada kolaborasi sesama rekan, berdiskusi dan berbagi pengetahuan serta pengalaman dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran. Pada video ada kolaborasi antara rekan guru untuk melakukan prakarsa perubahan dan kerjasama untuk kunjungan kelas. Berikutnya ada modal fisik. Yang pertama, terlihat ada ruang kelas sebagai salah satu tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Kelas dioptimalkan untuk menjadi tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan. Lalu ada fasilitas belajar di kelas. Sarana dan prasarana pembelajaran yaitu semua perangkat peralatan, bahan atau perabot yang secara langsung dipergunakan menunjang serta membantu proses belajar mengajar di sekolah. Agar tujuan pendidikan dapat berjalan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Dalam video terlihat kursi, meja, rak buku, serta buku-buku dan hiasan dinding. Yang terakhir adalah modal finansial. Pada video kemungkinan ada dua sumber dana yang bisa digunakan. Yang pertama ada dana BOS, yaitu mendukung kegiatan belajar siswa, pembelian alat bahan dan kebutuhan lain, perawatan fasilitas, pembangunan dan kelancaran operasional sekolah. Dalam video terlihat kelengkapan ruang kelas serta buku-buku pelajaran. Selanjutnya ada uang kas ataupun sumbangan sukarela alat dan bahan. Jadi digunakan kesepakatan bersama tanpa memberatkan peserta didik atau orang tua maupun wali. Dimanfaatkan untuk menghias ruang kelas berupa kertas, alat gambar, alat mewarnai, dan alat bahan yang lainnya. Semoga menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.